Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kembali kita semuanya dalam pembahasan soal kelas 6 tema 7, yakni dalam persiapan penilaian tengah semester atau UTS semester 2. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Oleh karena itu, bila bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian semuanya, baik di grup WA kelas maupun grup WA pembelajaran lainnya, agar teman-teman semuanya bisa belajar bareng seperti kalian semua di video ini. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Di bawah ini contoh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila kelima adalah, anak-anak semuanya kita fokus ke sila kelima, Pancasila. A. Bermusyawarah dalam mengambil keputusan. B. Bersikap adil terhadap sesama. C. Turut berpartisipasi menjadi relawan korban bencana alam. Dan D. Menggunakan produk-produk dalam negeri. Anak-anak semuanya, isi dari sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kaitannya dengan sila kelima adalah kata kuncinya adalah keadilan. Oleh karena itu di sini yang terdapat kata keadilan, yang cenderung ke kata keadilan kita lihat. A. Bermusyawarah dalam mengambil keputusan, tidak ada. Kemudian bersikap adil terhadap sesama, ini ada kata adil. Turut berpartisipasi menjadi relawan korban bencana alam, ini mungkin kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian menggunakan produk-produk dalam negeri, tidak ada kata adil. Maka jelas ini bukan, dan ini adalah jawabannya. Bersikap adil terhadap sesama yang merupakan perwujudan dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, berikutnya soal yang kedua. Membina kerukunan hidup antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke. Anak-anak semuanya yang ada kaitannya dengan ketuhanan, ini berarti itu merupakan sila ke-1, karena sila ke-1 isinya ketuhanan Yang Maha Esa. Berikutnya kita ke soal nomor 3. Perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Sila kedua bunyinya kita tahu, sila pertama Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti yang ada dengan kata kemanusiaan, berarti itu merupakan sila kedua Pancasila. Kita lihat. A. Memberikan bantuan kepada bencana alam. Ini merupakan jawabannya, karena kata kuncinya adalah kemanusiaan. Ketika kita memberikan bantuan kepada bencana alam, kepada warga yang terkena bencana alam, itu merupakan perwujudan rasa kemanusiaan kita terhadap mereka yang terkena bencana alam. Oleh karena itu jelas jawabannya adalah A. Berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 4. Di bawah ini contoh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila keempat. Kita bersihkan dulu sila keempat. Seperti yang kita tahu bahwa Pancasila sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti hal ini ada kaitannya dengan musyawarah. Coba kita lihat untuk A. Mengutamakan ego pribadi daripada musyawarah dalam mengambil keputusan. Ini bukan jawaban, karena ini mengutamakan ego pribadi. Padahal negara kita kan menjunjung asas musyawarah.
berarti ini bukan jawaban. Kemudian yang B, memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain. Ini juga tidak menjunjung asas musyawarah karena memaksakan kehendak pribadi. Kemudian di sini tidak mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil. Ini jelas karena tidak bertanggung jawab, tidak mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil. Kita lihat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Lah ini merupakan jawaban karena sesuai dengan sila keempat, yang artinya sila keempat ini seperti yang kita tahu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bermusyawaratan dalam perwakilan. Nah, kemudian soal nomor 5. Simak penggalan pidato di bawah ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Bapak dan Ibu wali murid kelas 6 yang terhormat, ujian sekolah tinggal beberapa bulan lagi. Untuk itu, kerjasama dari Bapak dan Ibu sangat diharapkan. Berikanlah perhatian khusus kepada anak-anak kita agar bisa fokus untuk menyongsong ujian sekolah. Kalimat penutup yang tepat untuk teks pidato di atas adalah A. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan, semoga Bapak dan Ibu sekalian bisa maklum. B. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya harap ujian sekolah dapat berjalan dengan lancar dan semoga anak-anak kita berhasil dalam ujian nanti. C. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga desa kita tercinta ini bisa menang. D. Semoga amal Bapak dan Ibu diterima Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak semuanya, kalimat penutup yang tepat ini terdapat pada pilihan yang B, dikarenakan demikian yang dapat saya sampaikan, saya harap ujian sekolah dapat berjalan dengan lancar, karena ditutup dengan harapan dan doa agar anak-anak kita berhasil dalam ujian nanti. Ini merupakan cocok sebagai kalimat penutup dari pidato ini. Berikutnya untuk soal yang ke-6. Salam pembuka pada pidato berisi tentang A. Memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Ini bukan jawaban, karena memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas itu bukan salam pembuka, tapi kalimat pembuka. Kemudian yang B, berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Ini merupakan isi dari pidato. Jadi ini bukan jawaban. Yang kita cari adalah salam pembuka. Berikutnya untuk yang C. Karena kita mencari salam pembuka, kita cermati, berisikan kalimat sapaan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Ini merupakan jawaban anak-anak, karena berisi salam pembuka. Lah, yang D ini penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Ini adalah kalimat bagian inti yang ada pada bagian akhir pidato. Jadi yang benar adalah yang C untuk salam pembuka. Berikutnya untuk soal nomor 7. Di bawah ini yang merupakan teknik penyajian berpidato yang baik adalah teknik ketika kita berpidato adalah A. Menyajikan program yang jelas. Karena kayaknya ini jawaban, karena ketika kita menyampaikan pidato harus menyajikan program yang jelas dan tepat. Kemudian B. Menggunakan kata-kata yang berlebihan. Ini dilarang dalam berpidato. Gunakan kata-kata yang secukupnya saja.
Kemudian C, bahasa sulit dipahami. Ketika kita melakukan pidato, kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi ini bukan jawaban. Kemudian D, menggunakan bahasa tidak baku. Ini ketika pidato kita harus menggunakan bahasa yang baku. Ketika tidak menggunakan bahasa yang baku, berarti ini bukan jawaban. Sehingga jelas jawabannya adalah A. Berikutnya soal nomor 8. Inti pada pidato berisi, ini inti pada pidato berisi A. Berisikan kalimat sapaan. Ini bukan jawaban karena ini adalah salam pembuka seperti soal sebelumnya tadi. Kemudian berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih. Ini bukan inti pidato tapi salam penutup. Kemudian yang C, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Ini bukan inti pidato tapi ini adalah kalimat pembuka. Yang jelas untuk yang D, berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Ini merupakan jawaban atau isi dari inti pidato sesuai pertanyaan nomor 8 ini. Berikutnya soal nomor 9. Fungsi reproduksi pada manusia mulai mengalami pematangan pada masa A. balita, B. pubertas, C. dewasa, D. kanak-kanak. Anak-anak semuanya seperti yang kita pelajari bersama bahwa fungsi reproduksi pada manusia itu mengalami pematangan pada masa pubertas. Berikutnya kita ke soal nomor 10. Masa pubertas pada perempuan ditandai dengan adanya peristiwa A. mimpi basah, B. menstruasi, C. tumbuh jagung, D. suara menjadi halus. Kita coba kritisi. Kalau mimpi basah ini untuk masa pubertas laki-laki, jadi ini bukan jawaban. Kemudian menstruasi ini masa pubertas untuk perempuan, jadi ini kayaknya jawabannya. Kemudian tumbuh jagung ini untuk laki-laki. Kemudian suara menjadi halus, ini bukan jawaban karena ketika suara orang tidak sama karakternya, jadi suara menjadi halus itu bukan tanda khusus bagi masa pubertas bagi seorang perempuan. Jadi jelas ini adalah jawaban dari soal nomor 10 bahwa masa pubertas untuk perempuan itu pada masa ditandai yaitu pada masa menstruasi. Berikutnya soal nomor 11. Masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual merupakan pengertian dari A. masa kanak-kanak, B. masa remaja, C. orang dewasa, D. pubertas. Ini jelas sekali bahwa jawabannya adalah pubertas. Dikarenakan tadi sesuai pembahasan soal sebelumnya bahwa ada namanya mimpi basah, menstruasi, semuanya itu adalah tanda-tanda pada masa pubertas. Berikutnya untuk soal nomor 12. Tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia umumnya terbagi menjadi, kita coba, balita, berarti masih bayi, kemudian agak besar menjadi kanak-kanak, kemudian selanjutnya jadi remaja, setelah masa remaja masa dewasa, kemudian usia lanjut. Jadi kayaknya jawabannya ini. Kalau ini usia lanjut, kemudian dewasa, sangat tidak masuk akal. Masa tua, kemudian jadi lebih muda. Berikutnya ini kanak-kanak, kemudian jadi bayi, jadi tidak masuk akal. Kemudian yang D, kanak-kanak, jadi balita, jadi tidak masuk akal juga. Sehingga jelas jawabannya adalah A. Berikutnya untuk soal nomor 13.
Berikut ini merupakan salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Anak-anak semuanya kita cek di sini kerjasama di bidang ekonomi. A. Kegiatan ekspor dan impor ini merupakan kegiatan ekonomi anak-anak, sehingga jawabannya kayaknya ini. Nah, kalau penanggulangan narkoba ini masalah kesehatan, kriminal juga. Kalau pergelaran seni budaya ini masalah kesenian. Kalau tukar menukar pelajar ini masalah pendidikan. Jadi jelas untuk bidang ekonomi adalah kegiatan ekspor impor. Berikutnya untuk soal nomor 14. Di bawah ini yang bukan nama negara wilayah Asia Tenggara adalah, nah, ini anak-anak semuanya, bagi kalian yang suka bermain bola biasanya atau melihat bola, ini kalau Piala AFF, ini pesertanya adalah negara-negara wilayah Asia Tenggara. Nah, di sini yang biasanya kita lihat itu adalah Singapura. Ini Asia Tenggara. Thailand juga Asia Tenggara, Malaysia juga Asia Tenggara. Namun untuk Cina bukan Asia Tenggara. Jadi jawabannya adalah A. Yang bukan nama negara di wilayah Asia Tenggara adalah Cina. Berikutnya kita ke soal nomor 15. Di bawah ini yang bukan merupakan contoh kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN adalah, di sini adalah yang bukan. A. Ikut mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim. Ini juga kerjasama dalam keamanan maritim, ini juga bagian dari sosial budaya. Penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games ini juga kerjasama dalam bidang sosial budaya. Kemudian C. Pertukaran kunjungan antar seniman, ini juga kerjasama di bidang sosial dan budaya. Dan pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio, ini memang kerjasama tapi tidak secara tertulis resmi dalam sosial budaya, sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya soal nomor 16. Kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara atau disingkat CEAN-WVZ adalah instrumen politik untuk melakukan kerjasama dalam bidang, karena di sini ada jelas ada bebas senjata nuklir, berarti ini identik dengan keamanan. Oleh karena itu kita cari jawaban yang terdapat hal yang berkaitan dengan keamanan. A. Kesehatan dan ekonomi, B. Politik dan ekonomi, C. Kesehatan dan politik, dan D. Politik dan keamanan. Jelas untuk bebas senjata nuklir ini jawabannya adalah politik dan keamanan. Berikutnya soal nomor 17. Lagu Suwe Ora Jamu berasal dari daerah. Anak-anak semuanya kalau ada soal yang menanyakan tentang lagu Suwe Ora Jamu itu berasal dari mana, itu berasal dari daerah Jawa Tengah, sehingga jawabannya adalah B. Berikutnya soal nomor 18. Lagu Gundul-Gundul Pacul diciptakan oleh anak-anak semuanya. Jika ada soal Gundul-Gundul Pacul ini diciptakan oleh, di sini kita lihat oleh ini anak-anak, R.C. Harjo Subroto. Berikutnya 19. Tari Serimpi berasal dari daerah. Nah, ini tari serimpi, diingat-ingat bahwa tari serimpi itu berasal dari daerah Jawa Tengah, sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya soal nomor 20. Upacara ngaben berasal dari daerah.
Anak-anak semuanya, jika ada soal seperti ini, kalian ingat bahwa upacara ngaben itu merupakan upacara pembakaran mayat bagi orang Hindu yang berasal dari daerah Bali. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal tema 7, soal penilaian tengah semester atau ujian tengah semester 2 kelas 6. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian semuanya, baik grup WA kelas maupun grup belajar lainnya, agar teman-teman kalian semuanya juga bisa belajar bersama kami di channel ini. Terima kasih, sampai ketemu di bagian kedua soal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.